112625106. Dan kita memasuki pertanyaan yang pertama, sahabat Jis. Dari Ramli di Stataring, sahabat Jis, bagaimana yang Ustaz terangkan tadi mengenai korupsi berarti tidak ada kejujuran ya Ustaz. Gimana cara melatih kejujuran supaya tidak mau lagi korupsi Ustaz? Terima kasih. Mungkin bisa jelaskan Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya kita program Sentuhan Kolbu dari Ranli di Sitataring yang bertanya bagaimana Ustaz yang saya terangkan tadi mengenai korupsi. Berarti orang yang korupsi adalah orang yang tidak jujur. Nah, bagaimana cara melatih kejujuran supaya tidak lagi mau korupsi Ustaz? Nah, jadi salah satu cara untuk kita melatih kejujuran agar tidak lagi mau korupsi, yaitu dengan apa yang kita katakan tadi, yaitu seseorang itu perlu dan penting menanamkan akan adanya rasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu menanamkan rasa bahwa dia yakin bahwa ada yang melihat dia, ada yang senantiasa mengawasi dia begitu. Walaupun tidak ada makhluk di sekelilingnya, walaupun tidak ada CCTV yang berkabel, tapi dengan kesadarannya sendiri, kesadaran akan bahwa dia diawasi oleh Allah, kesadaran bahwa nanti setelah manusia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah setelah dia mati, kesadaran bahwa nanti akan ada hari pembalasan, di mana orang-orang yang berbuat zolim, menganiaya orang lain, mengambil yang bukan haknya, walaupun mungkin di dunia ini dia tidak dapat balasan karena korupsinya tidak ketahuan misalnya kan, maka nanti jangan disangka orang yang korupsinya tidak ketahuan itu nanti dia akan aman. Ya mungkin boleh saja dia aman di dunia ini, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia akan aman dari pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat. Oleh karena itu, itulah kenapa seorang hamba Allah itu penting menanamkan rasa takwa di dalam dirinya. Karena takwa inilah yang akan mencegah seseorang untuk berbuat zalim, mengambil yang bukan haknya tadi, yang itu mungkin salah satunya diantaranya mencuri, atau yang hari ini bahasa kerennya korupsi begitu kan, mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan tujuan untuk memperkaya diri gitu. Maka oleh karena itu cara melatihnya adalah dengan senantiasa mengasah rasa takut kepada Allah. Nah, kemudian ketika kita bertingkah laku maka ingatlah itu. Dengan cara itulah kita melatih kejujuran kita, yaitu dengan melatih rasa takut kita, rasa takwa kita, bahwa kita merasa sadar bahwa diawasi oleh Allah, yang kita sebutkan tadi, idroksillah billah, kesadaran akan adanya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan mencegah seseorang dari berbuat korup tadi, dari berbuat yang zalim kepada orang lain dan menzalimi hak orang lain. Jadi begitulah cara melatihnya, yaitu dengan melatih rasa takut itu tadi. Munculkanlah rasa takut itu, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang-orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakin dengan adanya kehidupan akhirat, yakin akan adanya hari berbangkit, yakin bahwasanya Allah Maha Tahu segalanya, maka dengan begitulah kejujuran itu bisa kita latih. Tentunya melatihnya dengan membiasakan diri. Biasakanlah diri dengan jujur. Katakanlah yang benar itu walaupun dia pahit begitu kan, maka jujurlah di dalam kehidupan kita, karena jujur itu selain daripada dia akhlak yang mulia, tetapi juga dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu sifat jujur kita lakukan bukan semata-mata karena dia baik menurut pandangan manusia, tetapi juga karena dia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jujur karena itu perintah Allah, dan jujur itu adalah baik dari segi pandangan manusia, juga baik dari segi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan begitu melatih diri, membiasakan diri, memunculkan rasa kesadaran diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah cara melatih kejujuran yang baik. Mudah-mudahan Mbak Ranli ini bisa mempraktekkan tips-tips ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Demikian Mbak Alisa. Baiklah Ustaz, kalau dalam pandangan Islam sendiri Ustaz, apakah korupsi ini sebagai bentuk penindasan terhadap masyarakat atau gimana Ustaz? Korupsi itu adalah berarti kita mengambil yang bukan haknya.
dengan tujuan memperkaya diri. Berarti kita menzalimi hak-hak orang lain. Mengambil yang bukan haknya itu tidak boleh. Ya, karena yang namanya kita bukan hak. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'murukum an tu'addul amanah." Bahwa kalian ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Berarti kalau kita tidak menyampaikan amanah kepada yang berhak, mengambil yang seharusnya menjadi hak orang lain menjadi hak kita, menjadikannya menjadi hak kita, maka ini adalah sifat yang tercela, sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang korupsi, orang yang bertujuan mengambil hak orang lain adalah bukan karena dia bukan karena dia kekurangan gitu kan, tetapi lebih sering korupsi itu adalah tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri begitu kan. Kalau mungkin ada orang yang mencuri karena rasa lapar, mungkin ya perlu kita lihat dulu kenapa dia mencuri, kenapa dia korupsi. Kalau dia korupsi mungkin karena mungkin gajinya kurang, mungkin gajinya tidak mencukupi, maka ini perlu dipertimbangkan. Apakah gajinya itu tidak cukup untuk menafkahi anak istrinya sehingga anak istrinya mengalami yang namanya kelaparan, maka ini perlu dilihat dulu. Kenapa seseorang itu korupsi? Tapi jarang lah misalnya kalau ada orang yang korupsinya itu untuk dia korupsi karena rasa lapar tuh nggak ada. Rata-rata orang korupsi itu adalah dengan bertujuan untuk memperkaya diri atau menguntungkan kepentingan pribadi. Oleh karena itulah sifat yang tercela. Berarti orang-orang yang korupsi adalah orang-orang yang tidak menyampaikan amanah kepada yang berhak. Maka ini perbuatan tercela. Maka seharusnya sudah kita taat kepada Allah. Sebagaimana makna takwa tadi yang kita sampaikan, bahwa takwa itu adalah mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Sementara salah satu dari perintah Allah adalah innama ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya menyampaikan amanah kepada yang berhak. Jangan jangan ditilap yang bukan haknya gitu, mengorupsi dana bantuan sosial, mengorupsi pokoknya itulah segala apa yang diamanahkan kepada kita yang berkaitan dengan hak orang lain, maka berikanlah itu, karena nanti setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman dan bertakwa, dia yakin bahwa nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap segala amalnya. Maka inilah yang akan mencegah seseorang untuk terjatuh kepada perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Elisa. Mungkin Ustaz ada nggak sih tindakan atau contoh dari perilaku Rasulullah SAW mungkin untuk kita semuanya Ustaz, ataupun masyarakat mungkin yang Ustaz dan makin tahu tentang gimana ya Ustaz? Tentang menunjukkan kejujuran supaya kita tidak melakukan korupsi ini. Bagaimana tadi? Mungkin ada contoh dari tindakan Rasulullah supaya kita tidak melakukan korupsi gitu Ustaz. Jadi Rasulullah SAW pun mengatakan, andainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, pasti akan kupotong kedua tangannya, kata Rasulullah SAW. Maka ini adalah contoh bagaimana Rasulullah itu memperlakukan hukum itu sama di hadapan manusia. Sementara hari ini kita sering melihat bahwa hukum ini adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas begitu. Ketika pelakunya adalah rakyat kecil, maka ini hukum segera dilakukan begitu. Maling ayam gitu kan, sanksinya 5 tahun, 7 tahun. Ada seorang nenek yang mengambil kayu 3 atau berapa potong kayu itu kemudian dihukum 7 tahun penjara. Sementara ada orang yang dikorupsi 300 triliun, tapi malah hukumannya 6,5 tahun misalnya kan. Ini kan tidak adil. Maka ini bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa Rasulullah itu berlaku adil, memperlakukan hukum itu sama di hadapan seluruh manusia. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah SAW, andainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, kata Rasulullah, maka akan aku potong kedua tangannya. Karena begitu kata Allah Subhanahu wa taala, as-sariqatu was-sariqatu as-sariqu was-sariqatu fa'tu aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, faqtu aydiyahuma, maka potonglah kedua tangannya. Artinya ini mereka mencuri bukan karena rasa lapar, bukan karena tidak punya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi mereka mencuri karena mengambil hak orang lain untuk memperkaya dirinya atau memperkaya kelompok dan golongan. Maka begitulah Rasulullah mencontohkan. Maka oleh karena itu kepada siapapun para pengemban amanah, dimanapun posisi kita berada, maka berlaku adillah.
Jangan nanti kalau pelakunya rakyat kecil, buru-buru cepat ditegakkan hukum. Kalau pelakunya dari kalangan orang-orang berkuasa, maka dicari-cari alasan. Bahkan vonis hukumnya terlalu ringan begitu kan, bahkan terkesan tidak adil begitu kan, antara maling ayam yang hanya maling satu ayam atau mengambil 3 batang pohon yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasarnya, dengan orang yang korupsinya 300 triliun misalnya kan. Ini sesuatu yang timpang. Oleh karena itu berlaku adillah, karena keadilan itu adalah lebih dekat kepada takwa. Demikian Mbak Alisa bisa jelaskan. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Iya. Ini dari Bang Cipis di Tanyanggar. Iya, silakan Bang Cipis. Iya. Dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW memperlihatkan kepadanya orang-orang yang disiksa di neraka, dan Nabi Isa, Nabi Idris alaihissalam memperlihatkan kepadanya surga. Bahkan sandalnya tertinggal satu di surga. Pertanyaannya Ustaz, berarti sudah adakah neraka saat ini Ustaz? Bahkan sudah adakah penghuninya saat ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bang Cepis sebagai pendengar setia daripada program Sentuhan Kolbu Radio 106,6 KIS FM yang bertanya tentang adanya surga dan neraka, apakah sudah ada sekarang atau belum, dan bagaimana dengan kisah Nabi Idris yang sandalnya ketinggalan di surga, dan bagaimana tentang azab-azab neraka yang dilihat oleh Rasulullah SAW pada peristiwa Isra Mi'raj. Apakah ini menandakan bahwa sekarang sudah ada orang di neraka atau tidak, begitu ya? Pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Jadi kita jawab dulu yang pertama, bahwa surga neraka Allah Subhanahu wa taala itu kalau ditanyakan apakah sudah ada atau tidak sekarang, ya sudah ada. Sudah ada surga dan neraka itu sebagaimana dulu ketika peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan inilah istimewanya Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain mungkin ketika mereka bercerita tentang surga dan neraka, bisa jadi nabi-nabi yang lain itu hanya membaca dari petunjuk wahyu, atau mereka hanya mendapatkan riwayat dari kisah-kisah atau yang diceritakan kepada nabi-nabi itu. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra Mi'raj, apalagi ini bulan Rajab adalah bulannya Isra Mi'raj, itu ketika Rasulullah bercerita kepada umatnya setelah pulang dari Isra Mi'raj tentang bagaimana kondisi neraka, tentang bagaimana kondisi orang-orang di surga nanti pada hari akhirat kelak, adalah bahwa benar neraka dan surga itu langsung dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dengan mata kepala beliau sendiri. Jadi kalau kita hari ini mendengar kisah surga, mendengarkan cerita surga neraka, bukanlah cerita yang bersifat khayalan, melainkan memang surga dan neraka itu adalah langsung dilihat oleh mata kepala Rasulullah SAW, langsung dilihat oleh beliau dan disaksikan sendiri langsung. Dan apa yang dilihat oleh Rasulullah itulah yang diceritakan kepada kita. Jadi surga neraka itu bukan sesuatu yang bersifat khayalan. Pertanyaan dari Bang Cepis tadi, apa yang disaksikan oleh Rasulullah itu apakah berarti menunjukkan bahwa sudah benar ada penghuni neraka? Karena memang dikisahkan dalam kitab sirah, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj ke langit itu, Rasulullah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang, ada beberapa kondisi orang-orang di neraka. Yang diantaranya misalnya Rasulullah melihat ada orang yang mulutnya seperti bibirnya seperti unta, kemudian orang-orang itu melemparkan batu api neraka ke dalam mulut mereka, lalu keluar kembali dari lewat jalur belakang dari anusnya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, orang seperti apakah ini yang mulutnya seperti unta, lalu mereka memasukkan batu api neraka ke dalam mulutnya? Maka malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang dulu ketika mereka di dunia, mereka orang-orang yang suka memakan harta anak-anak yatim piatu. Maka jangan memakan harta anak yatim piatu kalau tidak mau mendapatkan azab di akhirat, di neraka Allah Subhanahu wa taala kelak. Lalu juga ada orang yang ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu, Nabi melihat ada kondisi orang yang nanti di neraka itu, mereka itu perutnya amat besar. Bahkan mereka diinjak-injak berada di jalur di mana pasukan daripada Fir'aun itu lewat. Lalu orang-orang yang perutnya sebesar rumah tadi, yang belum pernah dilihat oleh Nabi ada perut sebesar itu, diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, ini orang yang seperti apa? Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, mereka adalah orang yang dulu ketika di dunia memakan harta riba, memakan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
taala. Maka ini juga disaksikan oleh Rasulullah. Ada juga peristiwa dalam Isra Mi'raj itu dijelaskan Rasulullah itu melihat ada ada orang-orang nanti di neraka yang mereka di tangannya ada daging yang segar, daging yang bagus, tapi justru orang-orang ini membuang daging yang segar dan bagus ini, lalu mereka memungut daging yang busuk yang ada di sekitarnya, lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Padahal ada daging segar di tangannya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, ini orang-orang seperti apa? Lalu mereka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang dulu ketika mereka di dunia, mereka Allah berikan yang halal, tetapi justru mereka memilih yang haram. Artinya di rumah mereka ada istri-istri yang dihalalkan bagi mereka, tapi justru mereka mencari di luar daripada apa yang Allah halalkan. Maka inilah azab bagi orang-orang yang meninggalkan apa yang dia miliki di rumah itu yang Allah halalkan kepadanya, tapi justru dia mencari yang haram. Maka begitulah sisanya. Dan yang terakhir yang disaksikan oleh Rasulullah adalah di mana di neraka itu ada Rasulullah melihat wanita yang, mohon maaf ya Mbak penyiar dan pendengar Sentuhan Kolbu yang dirahmati Allah, ada wanita-wanita yang mereka digantung, mohon maaf, di payudaranya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, bagaimana ini? Wanita yang seperti apa ini? Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu adalah dulu wanita-wanita yang ketika mereka di dunia adalah wanita-wanita yang mereka suka memamerkan auratnya. Maka hari ini kita melihat ada wanita-wanita yang karena hanya ingin mendapatkan viral, mendapatkan cuan di TikTok, lalu mereka tanpa merasa berdosa menampakkan auratnya di hadapan orang banyak, dipertontonkan, maka inilah azab mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW melihat surga dan neraka itu benar adanya dan disaksikan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya bagi kita sebagaimana pertanyaan Bang Cepis, ya bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Padahal manusia ini belum seluruhnya berada di negeri akhirat. Artinya dunia ini belum kiamat. Apakah ini menunjukkan bahwasanya sudah ada orang-orang di neraka dan surga? Maka jawabannya adalah dalam surah Yasin Allah mengatakan, Ija aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, maka Allah tinggal mengatakan jadi, maka jadi. Adalah hal yang mudah bagi Allah untuk menampakkan kondisi dan situasi seperti itu kepada Rasulullah. Sebagaimana dulu juga ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj, begitu Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, itu di Baitul Maqdis, yang dulu pernah menjadi kiblat pertama kaum muslimin ketika Rasulullah hendak memasuki Masjidil Aqsa. Rasulullah melihat bahwa di dalam Masjidil Aqsa itu telah ada seluruh nabi dan rasul. Di antaranya Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Musa. Pertanyaannya bagaimana mungkin? Padahal dulu nabi-nabi itu sudah tiada sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kok bisa hadir di Masjidil Aqsa? Bahkan Rasulullah mengimami dan memimpin sholat 2 rakaat terhadap Nabi dan Rasul itu. Maka itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Sebagaimana tadi kita katakan, jawabannya adalah ija aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka jadi, maka jadilah. Mudah bagi Allah ya. Oleh karena itu Bang Cepis, sebagaimana dulu kita tidak pernah ada di dunia ini, kemudian kita ada di dunia ini, lalu kita bertanya, bagaimana bisa? How? Maka itulah hal yang mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi menciptakan kembali yang sudah ada. Kemudian dia tiada, lalu kemudian mengadakannya kembali. Maka ini adalah hal yang mudah bagi Allah. Semudah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maka ini adalah perkara yang gaib yang wajib kita imani, yang itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita katakan ija aroda sana yaqulu lahu kun fayakun. Oleh karena itu pertanyaan Bang Cepis yang menanyakan apakah berarti sudah ada orang sekarang di surga dan neraka, maka jawabannya adalah wallahu a'lam. Maka Allah yang lebih tahu dan ilmunya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bertanya bagaimana bisa, maka itulah hal yang mudah bagi Allah untuk menunjukkan kepada Rasulullah SAW agar diceritakan kepada umatnya setelah kepulangan beliau dari Isra Mi'raj, untuk menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW dan umat setelah daripada Nabi Muhammad SAW. Demikian Mbak Lisa yang bisa saya jelaskan. Baik Ustaz, kita jeda sebentar dulu. Ya, siap. Dengan kemana-mana sahabat, tetaplah berpaling di 106,6 Kisah Inspirasi Anda.